sering. Sebenarnya mungkin ada satu hal yang bakal ngerenggut nyawa sebenarnya. Ada hal, cuman ya karena aku sampai waktu itu gemeteran bilang ayo silakan kalau emang mau gitu kan. Mungkin dari situ karena takut seberani itu. Sampai waktu aku udah bilang sakit waktu ditimbuk helm, aku bilang sakit sampai ngap kan. Yang kayak gini kan, terus hantaman yang depan ini maaf ya, hantaman depan itu ke tembok, jadi kan emang bener-bener duk gitu kan. Udah dari situ aku bilang sakit, dia malah pukulin kepala. Oke, selamat sore pemirsa. Hari ini kita senang banget mau ngobrol-ngobrol sama Teh Nadia. Ya. Lahir batin sehat tadi ya? Enggak ya? Alhamdulillah, tapi mungkin batin enggak ya? Batin enggak ya? Oke, jadi aku kenalin sebentar mungkin. Teh Nadia ini kita sering sering ketemu di lapangan ya? Iya, betul. Banyak banget di lapangan. Karena ini juga mahasiswa, aktivis juga di salah satu organisasi ekstra GMNI. GMNI. Pejuang pemikir gitu. Iya bener ya? Ini ya? Iya. Motonya ya? Pejuang pemikir pejuang. Ah itu, bener kan. Jadi sering ketemu di lapangan, waktu demo, kadang lagi kajian, kadang juga kemarin terakhir bahkan kita ketemu di polisi ya? Di Propam. Di Propam. Lagi pendampingan salah satu korban yang dipiting gitu. Jadi jangan macem-macem ini, pemberani gitu. Tapi kemarin, aduh, tiba-tiba status TikToknya, beneran nggak sih itu? Iya betul. Apa status TikToknya itu kan jadi korban kekerasan apa toxic relationship ya? Iya mungkin. Itu asli ya? Asli. Mungkin kan anak muda punya pacar gitu ya gitu. Jadi asli bener, bukan konten atau apa itu bukan. Oke, bentar. Kepolisian berani nih, ya kan? Iya. Ngedampingi anak orang yang bukan siapa-siapa berani. Tapi sama pacar sendiri disiksa, itu kenapa gitu? Gimana itu? Dan kapan sebenarnya gitu? Itu tuh udah lama, masa kejadiannya itu lulus SMK. Berarti udah 2 tahun yang lalu. Udah 2 tahun yang lalu sebenarnya ya? Gitu, cuman waktu itu kan belum masuk kuliah nih, jadi belum tahu apa sih GMNI gitu. Oke. Nah, ya gitu. Oke. Jadi belum ada keberanian ya? Belum ada keberanian gitu. Belum jadi pejuang. Nah, udah kayak gitu ya tahun 2018 lah. 2018. Karena sempet saya juga ngalamin kayak trauma attack gitu. Trauma attack gitu. Sampai pernah di jalan ketemu sama orangnya itu sampai aku pingsan. Oh gitu? Oke. Sampai pingsan karena emang takut banget gitu. Takut banget. Nah, ini ya. Jadi gini, mungkin tadi kan kita langsung masuk gitu ya. Jadi kan yang kita kenal sekarang nih Teh Nadia ini kan tadi aktif di organisasi juga. Terus bahkan sekarang bendahara ya? Iya, bendahara cabang ya. Ini inilah jadi tipikal aktivis kan berani gitu ya. Jadi kemarin di TikTok tuh tiba-tiba curhat sebenarnya ya. Ada potongan yang kebetulan masuk FYP ya. Aku juga nggak tahu padahal nggak pernah follow. Karena kan ada kontaknya. Oh iya. Jadi otomatis gini. Ada kontak ya. Tiba-tiba bilang apa sih? Apa sih kata-katanya tuh aku lupa ya? Udah pernah nyobain kekerasan dalam hubungan belum? Ah gitu kan. Jadi aku tanya ini beneran atau konten gitu. Ternyata beneran. Jadi yang ngebentuk sekarang ini ternyata masa lalunya cemen juga. Ya karena gini, sebenarnya masa lalu yang buat kita sekarang itu lebih baik gitu. Oke gitu ya. Jadi sekarang bisa petang-teng ke kepolisian ya. Ke kantor Propam. Bukan ya adalah ya waktu pendampingan kan bener kan? Maksudnya berani gitu ya, bukan dalam tanda kutip ngerendahin atau apa. Maksudnya sekarang berani. Ternyata dulunya itu pacaran dari lama atau baru lulus SMA? SMK ya, sorry ya? SMK. Baru lulus SMK pacaran lagi atau gimana? Itu tuh baru. Ya awalnya ya cowok suka ngasih janji manis gitu. Manis dulu ya tetap ya? Iya, manis. Oke. Gitu. Nggak tahu sih kalau misalkan dia itu emang punya sifat yang kayak gitu. Berarti pas banget lulus SMK? Iya. Lagi kerja atau apa? Enggak, ada gap year? Gap year itu waktu belum kerja waktu lagi itu. Nganggur aja berarti lagi free gitu ya? Iya bener-bener baru lulus. Dianya
udah apa? Kalau dia itu udah lulus kuliah, cuman D3. Oke. Hal manis apa yang dijanjiin sampai luluh dulu gitu awalnya gitu? Dia tuh baik banget. Awalnya? Baik. Aku juga apa ya, orang mungkin banyak kesalahan, cuman aku juga nggak ngehilangin kebaikannya gitu kan. Dia baik banget gitu. Awalnya yang bikin luluh apa gitu? Maksudnya penipuan apa? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, Mungkin iya. gini ya, ini emang pure, emang benar-benar gitu. nyaman aja, Oke, baik oke. gitu, nyaman gitu. Dan mungkin kan ya seiring berjalannya waktu, jadi sifat benar-benar terkuak gitu, kelihatan gitu. Jadi awalnya emang normal nih? Normal biasa. Sampai jadian? Sampai jadian. Mulai kelihatan temperamen atau gimana sih sebenarnya? Iya, temperamen. Atau posesif sebenarnya? Posesif ya, temperamen ya, pokoknya kasar juga iya. Jadi kalau maaf nih, bahasa-bahasa yang binatang itu udah ketelan lah gitu. Nah, kalau biasa mungkin kebun binatang oke lah, tapi ya ternyata dia berani main tangan segala macam. Kayak gimana main tangannya tuh? Main tangan sampai pernah deh helm juga udah 2 kali waktu itu. Cuman yang pertama dibanting sama helm, yang pertama itu emang pure nggak kena badan gitu. Cuman ini trauma ya karena tekanannya itu ke jendela bikin kenceng gitu. Jendela gimana? Jendela kosan? Enggak, di rumahnya. Oh, di rumahnya? Iya, lagi waktu itu di rumahnya kena jendela, nggak kena. Dan terakhir itu pas emang bener-bener kejadiannya udah putus, cuman mungkin ya. Bentar, udah putus? Masih nggak ya? Masih kayak gitu? Waktu itu sempat, jadi masih komunikasi waktu itu. Masih komunikasi. Masih ada harapan untuk kembali sebenarnya mungkin ya, waktu itu ya? Enggak juga? Atau komunikasi biasa aja? Komunikasi biasa waktu itu, karena ada satu hal lain yang harus selesaikan waktu itu. Tapi mungkin namanya orang kan gitu, udah emosi gitu ya. Nah waktu itu emang pure kena ke sini, sampai kesini ya, ini sampai neken ke ini tuh tembok. Dan itu rasanya mantap, punya cobain. Jangan bohong, jangan. Aduh. Enggak, tapi yang nggak habis pikir tuh, itu kan fisik ya, beneran fisik ya, maksudnya. Kalau sebenarnya kan dari mulai kebun binatang juga kan kurang baik ya. Iya. Cuman memang ada beberapa yang masih toleransi lah. Iya, toleransi yang oke lah, yang nggak apa-apa kasar misalkan. Jadi terkesannya bad boy gitu. Malah lebih seru ada ya. Ada yang emang kayak gitu enggak tadinya? Enggak. Oh, enggak juga, oke. Ada yang kayak gitu, tapi yang penting nggak kasar gitu. Dan ini, tapi emang sekilas orangnya nggak kelihatan gitu. Atau mulai apa ya? Kan nggak mungkin nih sebulan 2 bulan itu kayaknya ya. Iya. Ini sepengalaman. Kayaknya banyak orang setuju lah. Jadi awal-awal pacaran itu kan, pas PDKT itu emang masa manis, iya. Iya, gitu. betul. Itu benar kan? Benar. Habis jadian itu kan biasanya ada masa semacam apa ya? Masa manisnya lah, honeymoon lah. Tapi enggak yang sampai yang kayak gitu ya. Iya, betul. Iya, emang awal-awal enggak, udah 2 bulanan kalau nggak salah. 2 bulanan. 2 bulanan itu kayak kalau marah ya wajar ya, pacaran udah marah, bahasanya kasar aja. Bahasa kasar gitu. Terus lama-lama main tangan gitu. Jadi kesalahan sedikit pun kayak dia nggak mau gitu. Awalnya tuh main tangannya gimana? Nyubit? Enggak lah. Apa? Langsung maaf ya, kita kesini, ya ini awalnya kesini doang, pukul gitu. Pelan? Kenceng? Kenceng lah, laki-laki, kenceng. Jadi kan kadang-kadang kita juga nggak adil ya. Kadang-kadang kan, nggak bukan yang kayak gini. Laki-laki kan kayak gitu dianggap KDRT. Kalau perempuan nyubit KDRT ini, KDRT. Kalau perempuan nyubit kekerasan gitu. Beda, karena kalau perempuan nyubit itu karena gemes gitu ya. Ya. Gitu? Iya. Oh, ini sebenarnya gemes ya? Gitu, kalau sama cowok. Oh, berarti itu bukan kekerasan ya? Bukan. Kan itu bentuk pengekspresian diri terhadap pasangan. Gemes gitu kan. Balik lagi. Tadi triggernya apa? Maksudnya biasanya kan nggak mungkin tiba-tiba juga dong. Iya, jadi ya mungkin emang udah gitu sifatnya ya. Jadi setiap ada satu masalah yang aku timbulin, hal kecil aja. Apa? Misalkan waktu itu saya kan orangnya teman-teman tuh banyaknya cowok, karena kan SMK ya, SMK. Wajar cowok, dan lebih nyamannya itu sama anak-anak cowok, karena anak-anak perempuan itu dulu ya toksik aja gitu. Yang satu ngomong sini, yang satu ngomong sana gitu kan. Jadi oke lah, sampai pada akhirnya berteman baik gitu sama anak-anak kelas. Jadi kalau main pun suka
bareng-bareng gitu. Nah waktu itu oke, pas aku deket aku enggak nih, cuman ada satu ketika yang chat di grup. Di grup dia sampai nggak terima gitu, apa-apaan kamu masih dekat sama cowok kayak gitu, cewek apaan kamu gitu kan. Kita maksudnya dulu mungkin aku karena belum punya rasa percaya diri gitu kan, atau rasa berani gitu, jadi masih yang kayak oh itu teh jelek ya gitu, masih itulah pokoknya awam banget. Oke lah, aku nggak kontekan sama sekali waktu itu, menghargai gitu. Nah ketika ada yang ngajak chat itu dari seperti hal kayak gitu aja udah Emang agak posesif ya. Posesif yang berujung kekerasan gitu kan. Tapi emang pas awal-awal posesifnya itu nunjukinnya langsung keras gitu ya? Langsung dari dia ngomong binatang dulu sampai pada akhirnya dia udah mungkin marah, emosi laki-laki kayak gimana sih, sampai udah ngepalin tangan, udah sampai ke apa inilah segala macem, udah sering sampai maaf ya, aku cuman menceritakan apa yang aku alamin. Jadi ini juga ya kalau ada yang mendengar atau apa, jadikanlah sebagai pelajaran gitu kan. Bukan aku bangga terhadap masa lalu, cuman ini tuh aku bangga gini karena aku udah pernah ngalamin masa lalu yang nggak baik gitu. Tapi jadi sekarang aku tahu mana yang emang benar sama yang enggak, mana buruk mana enggak gitu kan. Jadi kita tahu gimana sih cara yang ngadepin cowok. Kita juga perempuan nggak boleh dong kayak gitu, ya kan? Nggak boleh mau seenaknya diperlakuin sama cowok kayak gimana gitu. Nah itu jadi ya berjalan aja gitu, makanya apa ya yang buat aku kayak speechless sama apa yang udah terjadi gitu, kayak hal-hal yang menurut aku mungkin sepele, tapi mungkin menurut dia nggak mau sampai pada akhirnya setiap dia apa yang nggak dia turutin, tapi aku nggak boleh marah gitu, nggak boleh gitu. Jadi ya tertujunya harus jadi wanita penurut aja gitu ya? Gitu, nurut. Kalau misalkan belum oke lah, udah makan belum? Aku masih di luar nih, bilang aja udah gitu kan. Dan nanti sampai rumah juga makan gitu. Sampai rumah lagi makan, ketahuan misalnya video call gitu, dia marah-marah gitu. Tadi bilangnya udah gitu, sampai bahasa kasar gitu segala macam. Nah, ini aku agak menarik soal nyubit ya tadi ya. Iya. Balikin nih, gimana kalau sebenarnya yang laki-laki itu marah itu gara-gara hal kecil ya, nih misalkan dia ngingetin makan, bukan ngebelain kekerasannya, ini biar ini aja, biar apa namanya, imbang. Gimana kalau dia itu menunjukkan emosi itu biar dikira bahwa dia itu lagi nunjukin cinta gitu. Oke, itu aku setuju, nggak jadi masalah. Cuman kan orang pun ada batasannya. Oke. Ya kan, ketika sudah melebihi batasan itu sesuatu yang nggak wajar dong. Gitu. Kalau kekerasannya nggak setuju, tapi jadi ada apa ya, dinamika sedikit-sedikit mak wajar lah gitu. Awalnya pun aku mikirnya, oh mungkin ini pengekspresian dirinya terhadap aku yang nggak mau kehilangan gitu, sampai pada akhirnya dia kasar ke aku. Oke lah, aku mikir sampai aku yang salah mungkin gitu, sampai ya kayak gitu. Pokoknya aku mikirnya masih positif waktu itu, sampai pada akhirnya bertahan gitu kan. Dan pada akhirnya nggak kuat juga waktu itu. Tapi berapa namanya lama? Aku tuh setahun kurang seminggu. Lumayan lama tuh. Lumayan, karena di pertengahan tahun itu aku sempat pisah dulu sama dia karena emang bener-bener nggak tahan. Tapi namanya perempuan ya gitu, suka ngeyel gitu kan, perasaannya masih ada jadi nggak mau gitu kan. Gitu awalnya. Jadi ya deket lagi, mikirnya tuh mungkin jeleknya aku mikirnya oh dia masih bisa berubah. Padahal setelah saya tahu sekarang, ketika laki-laki sudah melakukan hal seperti itu sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Berkurang mungkin, tapi ya tapi tidak untuk menghilangkan ya? Gitu. Dan sebenarnya sampai detik kemarin pun masih neror, sampai sesudah pun kayak gitu. Tapi sekarang kan udah lebih ini dong. Iya, jadi tapi tetap aja karena kita psikis perempuan ya. Ada psikis ya? Masuk lah gitu, karena saya juga udah pernah masuk psikologi gitu kan waktu itu, karena benar-benar psikolog maksudnya? Udah pernah? Udah konsultasi psikologi sampai psikis juga udah pernah waktu itu. Soalnya emang benar-benar trauma, sampai pada akhir ketemu di suatu tempat pun aku udah trauma attack gitu kan, sampai pingsan. Di jalan gitu maksudnya waktu itu ketemu di salah satu atau tongkrongan gitu. Tongkrongan. Sampai pingsan? Aku tuh cuma lihat belakangnya doang. Dan aku udah tahu itu dia gitu kan. Aku sampai, tapi karena aku nggak mau jatuh depan dia, aku sampai mipir dulu sampai dia nggak kelihatan sama aku.
aku sampai udah gemeteran gitu kan, udah keringet segala macam, lalu nggak kuat sampai pingsan. Dia mungkin ngeh, habis itu dia pergi sendiri, terus sampai aku dibantuin sama si ibu-ibunya gitu kan, dikasih teh manis segala macam gitu. Bisa ini ya, maksudnya separah itu ternyata ya? Iya, Soalnya mungkin kerasannya sering atau? sering sebenarnya, mungkin ada satu hal yang bakal ngerenggut nyawa sebenarnya, ada hal, cuman ya karena aku sampai waktu itu gemeteran bilang ayo silakan kalau emang mau gitu kan. Mungkin dari situ karena takut seberani itu, sampai waktu aku udah bilang sakit, waktu ditimbuk helm aku bilang sakit sampai ngap kan. Yang kayak gini kan, terus hantaman yang depan ini, maaf ya, hantaman depan itu ke tembok, jadi kan emang bener-bener duk gitu kan. Udah dari situ aku bilang sakit, dia malah pukulin kepala. Pakai apa? Tangan dia ya gitu. Saya pada akhirnya udahlah di situ agak mending. Emang nggak ada orang? Di rumahnya nggak ada sih, cuman bapaknya lagi tidur. Saya lagi Maksudnya sakit. nggak ada yang lihat gitu pas? Nggak ada, saya emang dalam gitu. Terus waktu itu aku sempat mau teriak. Aku sempat mau teriak, malah aku lagi duduk gini ya di sofa kan gini, berarti nih si paha tuh sampai dia lagi berdiri dijejek sama kakinya, dok, sampai maaf diludahin pun pernah gitu. Sampai pas pulang aku kan udah nangis ya, udah mau kabur tapi dia nggak mau, tarik sakit. Dan pas udah sampai rumah aku inget aja dia ngasih uang, ini biaya visum 50.000. Nah ini nantangin berarti? Iya, ini biaya visum 50.000. Aku bilang nggak perlu, kalau aku mau visum aku juga punya uang gitu. Sampai pada akhirnya setelah itu biaya yang aku keluarin lebih dari yang apa dia tantangin. Mulai dari aku ke radiologi karena ngap terus. Ngap terus, ternyata emang ada yang satu kayak gitu. Ini kenapa katanya, terus sering sakit di bagian perut karena pernah ke Kebabuk? bukan, ketendang ya. Ketendang bagian perut sampai sakit sampai sekarang. Waktu itu sampai aku berobat ke USG, waktu itu USG dulu kan, karena ke umum, dan langsung dirujuk ke bagian kandungan waktu itu. Karena bagian sini kan takutnya kenapa-napa gitu. Rahim kan, maksudnya perempuan kan gitu, di situ kan ininya ya. Gitu. Kayak gitu. Sekarang udah punya pasangan lagi masing-masing. Kalau Tenad mungkin masih pacaran lah, masih usianya ya. Itu udah punya yang resmi? Alhamdulillah udah. Kayaknya ya. Udah. Alhamdulillah, cuman aku nggak tahu sih lebih lanjutnya kayak gimana, karena aku nggak mau tahu juga gitu ya. Nggak pengen tahu juga, karena aku udah bilang gini, udahlah aku memaafkan tapi ya aku tidak melupakan apa kejadian dulu gitu kan. Memaafkan dan tidak melupakan. Karena itu susah untuk dilupain, karena setiap ketemu sama dia aja, padahal aku sampai ke psikiater, dokternya tuh bilang, kamu tuh nggak perlu obat. Dia bilang gitu, kamu itu bukan orang yang sakit jiwa gitu, kamu itu hanya depresi gitu kan. Nah, satu-satunya yang harus kamu ngelawan, kamu lihat orang itu, tapi secara perlahan. Ketika kamu udah merasakan nggak tenang, kamu balik badan, tarik napas kayak gitu. Karena kamu bukan orang gila, dia bilang gitu. Karena setiap aku ketemu sama dia, udah ini deh. Sempet dia tuh selalu DM sampai pakai fake account dulu. Sampai aku ada yang nggak tahu, aku nggak pernah di fallback atau langsung aku blokir. Setakut itu tuh hanya sebatas chat loh gitu, sebatas chat aja aku langsung di rumah jarak jauh gitu sama gitu. Cuman emang posisi keluarga aku waktu itu nggak tahu. Ya. Nggak tahu. Cuman ya kalau karena tahu mungkin marah juga ya. Marah juga, taunya kasarnya aja. Waktu itu dia orang tua aku sempat baca chat itu sampai nangis gitu. Kenapa gitu kan? Nah seperti itu. Jadi sekarang kenapa aku berani speak up? Sebenarnya buat pengalaman, terus buat para perempuan di luar sana gitu kan ya, agar ayolah bangkit. Kalau misalkan ada yang kayak gitu, dulu kan aku takut ya untuk ngelaporin segala macam. Jangan takut. Kalau sekarang mah berarti udah posisinya udah sebenarnya udah pulih, atau sebenarnya ini belum, cuman lebih berani speak up aja sebenarnya? Berani aja. Karena gini, aku tidak menyebutkan siapa itu, gitu kan. Itu hanya pengalaman aku gitu. Dan orang-orang pun nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi ya udah, nggak ada yang tahu itu siapa, karena aku tidak pernah ngumbar apapun kesalahan pasangan sendiri waktu itu. Nggak pernah, sampai aku pendam sendiri gitu. Ini mah buat ini aja ya, buat
buat pelajaran lah ya. Pelajaran aja gitu. Ada ciri-ciri khusus nggak sih sebenarnya kalau laki-laki yang apa ya? Kalau sekarang kan istilahnya red flag ya. Betul. Red flag. Yang pasti yang berkumis mah aman dong. Dia ngamanin Oh, enggak diri ya? padahal gitu. Kita nggak tahu dia kayak gimana, betul nggak? Aduh. Enggak, bukan dari segi fisik ya, tapi ada pola komunikasi yang beda nggak sih? Kelihatan gitu maksudnya pas apa ya, agak susah juga sih emang kalau PDKT tuh semua manis. Iya. Gitu. Kita juga mengakui ya laki-laki itu emang paling kalau pas ngejar itu mengerahkan semua tenaga, Cara gitu ya. cara dan pikiran dan jadi tiba-tiba bisa acting lah Iya. kadang-kadang ya. Nah, tapi setelah berjalannya waktu kan tadi kelihatan ya. Apa dari mulai apa nih? Jadi maksudnya buat teman-teman perempuan nih kalau misalkan pasangan udah mulai kayak gimana, mending tinggalin tuh pas di bagian mana gitu? Sebelum kekerasan gitu. Sebelum kekerasan. Sebenarnya emang susah ya kalau misalkan laki-laki itu belum menunjukkan kekerasan gitu kan. Sebenarnya susah. Karena kita kan nggak tahu kayak gimana. Tetapi saran saya ketika udah satu kali itu kan laki-laki suka adalah mukul gitu, agak kenceng gitu kan, beda dengan nyubit gemes, beda ya. Beda ya. Laki-laki sekarang laki-laki sekarang kan banyak tuh yang nyubit ceweknya gitu kan, itu kan bentuk Gemes oke lah gemes gitu kan. Tapi kalau dengan pukul atau kayak gimana lebih baik udahlah tinggalin, gak usah dilanjutin karena bagaimanapun rasa sayang kamu itu pasti kalah dengan kekerasan gitu. Nah dulu tuh cara ninggalinnya gimana gitu? Maksudnya kan tadi ya ada psikis yang bermain, terus ada rasa sayang yang besar gitu kalau perempuan ya. Dan kayaknya ada deh temen yang pernah kayak gitu tuh. Udah diingetin berapa kali ya masih aja. Tapi ada satu trigger, ini cerita teman ya, perempuan. Pas dia dimarahin dan dikasarinnya itu depan umum gitu. Nah dia baru mau lepasnya itu kayak gitu. Maksudnya ada malunya juga. Oh iya. Anjir aku harga diri sebagai perempuan depan umum kok nggak dihargain. Nah kalau dulu Teh Nad tuh kayak gimana gitu? Triggernya sampai akhirnya berani. Nah kadang-kadang kan nggak berani minta putus juga. Karena ya kan? takut. Nah kan, kadang itu dulu kayak gimana Teh Nad gitu? Dulu itu gini, aku kalau misalkan dasar on juga ya, udah disakitin masih aja ada toleransi gitu ya perempuan gitu kan. Nah waktu itu oke lah kalau misalkan dia melakukan hal kekerasan di luar rumahku, itu tandanya dia ketika tahu adanya keluarga aku dia ada rasa takut. Hargain gitu. Hargain gitu awalnya. Oke makanya bertahan. Tapi satu ketika aku tuh kan LDR sama dia, gak lama setelah pokoknya aku pacaran itu sebelum akhir tahun, dari pertengahan sebelum akhir tahun sampai pertengahan sudah akhir tahun gitu kan. Aku itu sempet gitu, maksudnya kayak dia lagi LDR, dia pulang. Pulang, orang tua aku menyediakan hidangan dong waktu itu gitu. Nah pada akhir itu nggak tahu kenapa ya ribut masalah sepele kalau nggak salah. Terus tiba-tiba dia bilang, udah aku mau pulang katanya, tapi pakainya kasar gitu. Maaf ya aku nggak bisa ngomong kasar. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda gitu, Sunda kasar gitu. Intinya, udah aku mau pulang cina kayak gitu. Aing mau balik, Mbak. Bahasa kasar kan harus Aing balik gitu Aing kan. balik, Gitu. Udah kayak gitu, aku kejar dong karena apa? Maksudnya orang tua aku udah menyediakan makanan, ya udah kalau kamu mau pulang silakan pulang. Yang penting hargain dulu makanan gitu kan untuk makan gitu. Aku dia berdiri jalan, aku berdiri juga. Terus pas mama aku tuh pasnya tuh pas mau keluar jadi bareng gitu, mama keluar dari belakang, dia di depan. Cuman mama aku udah agak sana, dia masih di pinggir pantok karena aku tarik gini gitu kan. Aku bilang nanti dulu, aku bilang gitu. Ayo makan dulu. Dia nampar tangan aku, kencang banget sampai merah. Nah di situ aku udah bener-bener di rumah aku sendiri kok berani kayak gitu. Ya kan sampai ngebentak gitu pas lagi kayak gitu, sampai mama aku pas pulang tadi bilang ada apa yang jatuh gitu, cuman pakai bahasa Sunda ya, tadi yang naon gitu kan, sampai bilang enggak piring gitu kan, sampai soalnya kan suaranya patak gitu ya, enggak piring aku bilangnya gitu. Kayak gitu. Tetap sampai di situ pun aku tetap nggak mau bilang sama orang tua karena ya sejahat-jahatnya orang ya gitu, kita kan nggak tahu gitu. Dulu ya, maksudnya dulu kalau sekarang gitu, kayaknya udah enggak, dan dia alhamdulillah mungkin sudah menemukan jati dirinya sendiri gitu kan. Aku selalu mendoakan yang terbaik aja walaupun ya kayak gitu. Baik banget ya Teh Nadia ya. Kalau misalkan
kalau dendam juga ya buat apa Ya, sebenarnya? ya sih. Nggak, maksudnya tadi ya memaafkan nggak ngelupakan sebenarnya. Ya. Cuman kalau kejadian sekarang nih, aku kan sering bukan mantau ya, tapi sering ketemu tadi di jalan. Beberapa kali kan Teh Nadia juga ngedampingin ya. Berarti atas nama apa aja ya, kadang atas Iya. nama mahasiswa atau atas Iya, nama. terus maaf. Ngedampingin orang-orang yang kena korban kekerasan. Itu pertama. Terus juga pernah demo apa? Kekerasan perempuan ya? Iya, yang bukan demo sih, kita audiensi ya? audiensi. Ke DPR ya? DPRD Komisi 4. Ke Pak Tresnadi? Tresnadi. Oke. Nah itu kan berarti ada apa ya? Itu kan butuh nyali juga gitu, Iya, maksudnya butuh butuh nyali. nyali. Butuh keberanian juga gitu kan. Apalagi khusus Sarina ya. Ya. Waktu itu ingat aja waktu audiensi terkait masalah perempuan itu. Kita Sarina hanya 6 orang. 6 orang. 6 orang itu. Komisi 4-nya berapa orang? Komisi 4-nya emang cuman 6 orang juga, cuman menghadirkan dari dinas terkait gitu kan. DPP, aku lupa. Panjang banget. DPPKB dinas. Kayak itulah ya, Pokoknya nanti kita santumin lah di bawah. Intinya perlindungan anak dan Iya, perempuan kan? perempuan Iya, itu. iya. Padahal kita kan audiensi kepada DPR. DPR aja. Ya, tapi DPR-nya menghadirkan dinas terkait juga gitu, gitu. biar tektok ya. Pak. Dan beserta jajaran Oh iya, ada polisi juga. ada polisi dan ada wartawan waktu itu. Sampai kita yang berenam gugup, hah kita mau diapain ini kan situ. Mungkin namanya game ini biasanya banyak-banyak gitu ya, rombongan gitu. Tapi kan ini karena membahas terkait perempuan dan kita di game itu ada Sarinah gitu. Dan Sarinah. waktu itu lagi hype kasus yang yang pelecehan di Elep waktu itu. Oke. Ya terus yang anak kecil diperkosa gitu kan ada. Emang pas bareng ya? Maksudnya ini agak bareng ya? Itu bareng. Bukannya agak misah ya? Bukannya yang elep tuh sendiri gitu maksudnya dia? Enggak, maksudnya emang jangka waktunya itu Agak nggak lama, beda ya? beda. Oke. Cuman waktu itu pas kita Audiensinya sekalian. Oke, karena kan dinas terkaitnya pun itu mencakup terhadap perempuan dan anak. Gitu. Aku ada cerita lucu tapi soal ini ya. Tapi nanti sok lanjut dulu. Nah, itu kan butuh keberanian. Berarti sekarang kalau ada teman-teman yang kena apa ya? Sering dengar nggak sih teman yang terjebak di toxic relationship? Bahasa Inggrisnya kering. Toxic aja ya gitu udah. Oke, aja rada hese bahasa Inggris. Oke, toxic relationship, terus misalkan ada yang terjebak di yang toxic itu kadang bukan cuma relationship ya. Iya, betul. Ada juga kalau parenting ada nggak sih yang toxic itu? Ada juga sih. Ada juga mungkin. Karena ya? itu kan tergantung. Oke. Tergantung. Atau lingkungan, teman dan maksudnya yang sampai main fisik ya. Iya. Sering sering ngebahas itulah, mulai sering ngebawa isu itu ke publik kan. Ada yang pernah kesinggung nggak atau misalkan gimana? Nggak sih, alhamdulillah. Emang sebenarnya orang tuh ngedukung ya, cuman emang pas di pelaksanaan agak susah ngontrol. Ada yang sebenarnya sih ngedukung kayaknya semua. Ngedukung. Nah tadi tuh yang agak lucu tuh sebenarnya pas yang elf ya. Cerita sedikit. Kebetulan aku yang nulis gitu. Kebetulan ya. Ini penulisnya ya. Kebetulan. Jadi waktu itu rame di akun dia pribadi kan. Dia masih sekolah kan. Iya, masih sekolah. Nggak akan sebut namanya dan nama sekolahnya juga nggak akan sebut. Kalau keceplosan tolong diedit editor. Jadi waktu itu kita sempat juga komunikasi by WA juga. Cuman mungkin ada mispersepsi antara si korban sama penulis ya gitu. Sama aku. Jadi karena kadang kita juga apalagi laki-laki ya, makhluk yang rasional gitu. Iya. Kadang kita nggak ngerti titik di mana perempuan itu shocknya sampai gimana gitu. Kadang kita mikirnya kalau perempuan berani speak up, kadang ya ini walaupun salah nih, mungkin agak salahnya, caranya mungkin salah tuh. Kalau perempuan berani speak up, kita mikirnya kan berarti perempuan kuat nih gitu. Iya. Oke, dia berani menantang dunia ibaratnya kan. Iya, betul. Jadi waktu itu kita sempat komunikasi, aku minta waktu lah sebentar buat ini gitu. Jadi wawancara dulu by WA, ditulis dulu kan. Terus aku minta komentar juga dari, itu komisi berapa ya? Yang perempuan tuh Bu Sri. Bu Sri itu Bu Sri Lailasari dari fraksi Gerindra. Aku lupa lagi ininya komisi berapa. kayaknya 4 kan?
Ya kayaknya ya. Hah? Takut salah nanti kita ini aja. Jadi beritanya itu kita barengin gitu. Satu komentar, satu pengakuan dari yang perempuan, satu komentar dari komisi. Maksudnya kan biar imbang. Iya, gitu, betul. kan. Biar nggak dari satu pihak. Gitu. Terus biar cepet didorong. Kita kan niatnya kayak gitu dong. Iya, betul. Pengennya kan biar cepet selesai gitu, Gitu. terselesaikan. Justru dengan rame itu kan, walaupun pasti ada energi yang kebuang ya. Kita harus capek dulu apa. Tapi dengan ramenya cepet itu cepet selesai. Iya, Kita mikirnya betul. ke sana. Iya, karena sekarang harus viral dulu Nah, gitu. Kalau nggak viral ya nggak kelar. Ya, maksudnya penyelesaiannya kalau viral tuh lebih apa ya? Bakal banyak yang masukan tok gitu. Jadi, Betul. nah waktu itu kita itu dianya jadi kaget. Jadi justru si korbannya kaget sendiri. Iya. Dia Karena apa itu? kaget karena kok beritanya ada komentar dari DPRD gitu. Ya mungkin karena masih psikologi SMA Iya, ya, wajar SMA, juga wajar. sebenarnya, cuman ini apa namanya itu miskomunikasi aja sebenarnya. Nah, habis itu kita paginya ke dinas itu ya. Aku ini susah nyingkatnya ya. Iya, Ya ke dinas. Aku juga minta komentar. Iya. Jadi malamnya itu rame juga gitu ya. Selain di akun dia, ada di akun Instagram juga. Terus di kita juga diberitain. Paginya kita ke dinas, kita minta komentar juga. Siang itu aku ke polisi. Dan ternyata di kepolisian udah diproses. Oh gitu. Iya, jadi satu hari itu polisian udah diproses karena rame banget. Mungkin beritanya nyampe kemana-mana, termasuk kepolisian. Terus lihat korbannya di bawah umur, kan itu nggak harus delik aduan. Maksudnya gampang banget. Gampang banget kalau di bawah umur. Nah, pas di sana kan ngobrol-ngobrol nih sama kepolisian, katanya kita belum bisa memberi keterangan. Kita baru mau ngulik keterangan. Kita udah manggil korban sama nge-tracking ciri-ciri pelaku gitu kan. Nah, karena kata-kata itu, aku mikirnya kan berarti korban mau datang. Sedangkan malam tuh nolak ketemu gitu. Iya. Karena mungkin dia masih shock gitu ya. Terus dia kaget karena beritanya disatuin sama itu. Jadi pas di polisi, terus ada temennya juga yang nitipin justru. Temennya tuh, Cina, emang lagi di Polres ya? Iya, kebetulan ini karena korbannya nggak mau speak up, kita ngehargain sebenarnya. Jadi ada dari pihak, tapi mau dari pihak kepolisian, tapi nanti nunggu karena ini belum selesai. Jadi aku harus sampai sore gitu. Nah pas di sana ada orangnya dijemput sama Polwan kayaknya, atau sama didampingi sama dinas juga. Pas ketemu tuh dia ketakutan gitu. Dikiranya kita ngejar-ngejar gitu. Iya. Gitu. Jadi sampai sekarang aku sengaja nggak ngontek sampai sekarang ya. Jadi karena mungkin psikologi SMA kan ya gimana susah juga kan. Jadi mungkin waktu itu lagi trauma, dia kaget sendiri karena ramainya di luar ekspektasi dia. Iya, mungkin betul. Kan. Jadi dikiranya kita ngejar-ngejar pengen wawancara. Dikiranya ya, padahal dari awal juga udah cukup satu yang biar yang komentar yang lain supaya jadi benteng juga gitu, supaya jadi perlindungan. Dan itu waktu itu langsung ketangkep. Iya langsung. Saya juga hampir lihat orangnya kok. Iya. Dan itu waktu itu sebenarnya bukan satu gitu. Iya, cuman yang aku tahu yang bukan agak tua lagi sih. Jangan disebutin ini ya. Tapi waktu itu ada dua yang ditangkap sebenarnya ya. Ini juga aja lucu deh. Jadi yang nggak tahu nih aku nasibnya gimana, walaupun katanya sih masuk ya. Jadi yang dilaporin kan satu nih. Yang dilaporin satu nih. Yang ditangkap tuh pelaku lain yang kebeneran. Lagi melakukan aksinya? Atau gimana? Enggak, kebetulan pas ditanya di interogasi tuh dia juga ngaku. Gitu. Berarti kan ada pelakunya nggak satu. Nggak satu. Cuma dari ciri fisiknya sama gitu. Makanya aku bilang agak lucu tuh karena pas udah diberitain gitu. Lah, kok ada yang ditangkap lagi gitu. Kan akunya mantau nih di sana ya. Kok ciri-cirinya sama gitu. Jadi agak lucu. Tapi korban juga nambah. Iya, pasti. Ada yang lapor ulang. Ada yang tambahan lapor gitu. Tambahan. Jadi mungkin dua-duanya jadi ini apa namanya? Jadi melapor lah. Soalnya mungkin karena ada laporan awal gitu, jadi orang-orang pada berani kali ya udah kayak gitu. Dia diantar sama orang tuanya. Itu aku ngobrol-ngobrol di luar. Justru sama yang itu, sama yang baru nih, kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Cuman
Yang pertama itu sama yang korban anak SMA tuh kayaknya sampai sekarang dia takut ya. Kayaknya ya. Kayaknya. Mungkin aku kan ini ya, kumisan gitu. Iya, kan. jadi menakutkan kayaknya mukanya menyeramkan. Padahal kan gitu ya. soleh ya. Enggak Nggak ya? tahu sih. Aduh, mau aja disebut soleh. Waktu itu niatnya bukan ke sana sebenarnya. Oke. Ini jadi kemana-mana ya, jadi aku yang cerita nih. Tapi agak inilah, mungkin kita mau ke terakhir nih. Terakhiran. Gimana? Udah kayak sekarang? Udah kayak sekarang selain tadi ya? Selain trauma gitu ya? Masih nggak sih? Ada sedikit nggak deh? Atau masih banyak sebenarnya? Ada, ya? sedikit-sedikit ada. Cuman Kayak kaget aja, cuman nggak kayak dulu sampai aku bener-bener apa ya, kayak drop aja kalau udah tahu tuh, drop. Apalagi dulu kalau misalkan tahu dia yang WhatsApp, itu kayak yang udah, kayak pengen bunuh diri gitu kan. Iya, sampai takut gitu, takut. Soalnya dia ngancam-ngancam segala gitu kan. Cuman ya karena kenapa aku sampai berani sekarang gitu kan. Betul apa kata Eki gitu kan tadi bilang, sekarang mah berani gitu ngedampingin orang-orang, ketemu sama polisi gitu kan ya. Gitu. Ya karena itu ketika tahu dan kita dapat pengalaman-pengalaman di organisasi yang ayo kita nggak, apalagi Sarinah ya. Sarinah itu kan di GMNI itu kan tokoh perempuan yang berani. Dia itu yang pokoknya kaum perempuan itu jangan sampai tertindas lah gitu. Nah di situ saya udah baca buku-buku Sarinah, ternyata perempuan terus kayak gini. Jangan takut karena gini, setiap perempuan sudah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu banyak loh sebenarnya. Bukan dari, maaf ya, dari hal yang kayak gitu aja. Kita jalan, cowok bilang, hey, itu aja udah termasuk gitu kan. Iya, seriusan. Jadi kalau misalkan kita yang nggak terima nih, bisa kita laporin gitu. Hanya hal seperti itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan Eki nih, boleh, nggak apa-apa, tenang aja gitu kan. Laporin aja. Kalau aku biasanya ke yang orang kenal aja. Iya, gitu. Maksudnya kan ada konteks bercanda ya. Kadang-kadang kita ya mengakui lah laki-laki kan. Iya. Nggak bisa bela diri ya susah. Susah ya. Sekarang pokoknya terpojokan lah dia. Tapi ya kalau pelecehan seksual itu banyak bentuknya, iya aku setuju sih. Cuman ya udah aku setuju aja. Daripada dia nanti daripada aku yang bermasalah ya. Cuman mungkin kalau konteksnya bercanda kan beda ya. Beda. Ini aku kan sama Teh Nadia kan sering bercanda nih ya. Sering? Walaupun ya baru sekarang bercanda. Sekarangnya bercandanya sering maksudnya. Ya, tadi kan kita dari jam berapa sih? Iya, tadi ketemu lumayan lah. Ya, mudah-mudahan itu nggak masuk pelecehan gitu maksudnya. Nanti dilaporin kan susah. Enggak, kita bercandanya normal. Bercanda kok kita. Tapi emang kayak gini ya, kadang kan laki-laki itu tuh kadang ya nggak tahu malu emang. Jadi ada semacam, justru ya untuk beberapa tuh ada kebanggaan kalau nakal gitu. Iya, ada. Termasuk nakalnya tuh kan beda-beda ya, laki-laki kan ada yang nakal ke minuman misalnya dan lain sebagainya, ada yang nakalnya itu ke apa ya, kalau masih kecil mungkin nyuri buah-buahan di tetangga, gitu. Ada yang nakalnya itu ke perempuan gitu. Dan kadang ya di masanya ya, walaupun kalau misalkan udah tobat ya udah gitu ya, atau udah tua misalkan dia cuma mengenang itu sebagai memori gitu, just a memory gitu. Cuman kalau lagi masa-masanya tuh kadang kita bangga dengan kenakalan itu gitu. Kadang-kadang ya, bukan kita, sorry aku lurus. Dia ngalamin soalnya. Dia ngalamin. Kudu beberapa kali diluruskan lah ya. Ya kadang-kadang ya. Dan itu dilematis lah. Maksudnya kalau laki-laki ngobrol sama laki-laki, ngobrolin kenakalan, kadang ngerasa wajar. Ya wajar kalau sama laki-laki lagi ya gitu. Tapi yang ngobrolnya kenapa? Ya, itu tadi kenakalan yang lain. Kadang kenakalannya jadi sini, kadang-kadang. Tapi ya mungkin tadi itu ya, karena ketidaktahuan itu juga gitu. Iya. Dan perempuannya juga kayak gitu. Maksudnya dulu kan sebelum tahu, sebelum sering baca buku, sebelum tahu bahwa perempuan itu bukan setengah manusia gitu. Iya. Kita sama-sama manusia yang setara lah ibaratnya. Ya benar ya? Iya betul. Setara.
perempuan itu dulu kan bilang laki-laki sama perempuan beda. Oke, mungkin kalau maaf ya dalam konteks kelamin atau apa ya mungkin beda gitu. Tapi Nggak kalau tahu sih, aku nggak pernah lah. Sorry, beda, pasti beda. iya beda, iya kan. Tapi menurut aku tuh kayak semua itu Oke. setara gender aja Iya, gitu. Karena iya, sekarang banyak perempuan yang jadi pemimpin, Iya. ya kan? Bukan hanya laki-laki gitu. Terus banyak perempuan yang kerja sekarang, bukan hanya yang dulu perempuan itu hanya diem di rumah gitu, tapi sekarang enggak, yang berani gitu. Berani itu bukan berarti perempuan ngebangkang ya gitu, cuman karena ketika perempuan punya intelektual yang tinggi gitu kan, pemahaman yang tinggi, kenapa nggak disalurkan aja? Karena ya kalau misalkan kita tetap seperti itu, untuk apa adanya Hari Kartini gitu, ya kan? Gitu. Lingkungan ngaruh nggak sih? Maksudnya gini nih, tadi kan dulu kan lingkungan ini waktu kejadian ya, kita flashback sedikit. Lingkungan Teh Nadia itu, sebutannya apa sih? Kalau ini sebutan akrabnya apa sih? Nada aja. Nada aja nggak apa-apa. Nadia nggak apa ya? Nadia. Nah, dulu kan lingkungan Teh Nadia itu cuman keluarga, keluarga, yang mungkin keluarga lemah lembut ibaratnya, nggak mengajarkan ke apa ya, berani gitu ya. Mungkin sekolah ya, walaupun teman-temannya laki-laki, tapi kan nggak ngajarin itu ya. Iya, nggak. Ya, nah, ada nggak sih ngaruh bahwa lingkungan yang sekarang nih, kan kalau ya kita tahulah beberapa pengkaderan organisasi itu emang bukan kadang ya, kebanyakan tuh ngasah kader itu kan emang dengan dikucelukin dengan masalah-masalah biar berani. Itu ngaruh nggak sih gitu? Sebenarnya ngaruh, cuman kalau menurut aku gitu, karena sekarang aku berada di suatu organisasi gitu kan, emang organisasi itu tempat biangnya masalah sebenarnya. Maaf ya, maksudnya bukan biang masalah dalam hal apapun, tapi untuk membentuk pendewasaan diri. Kalau misalkan kita tidak dilibatkan dulu dengan suatu masalah, kita nggak akan pernah ngebentuk. Sebenarnya itu. Cuman kalau misalkan dalam konteks yang kayak misalkan kita ada nih kaderisasi gitu kan untuk ini, kita juga nggak bisa dong tiba-tiba langsung saat PPAB nih misalkan di GMNI keras nggak bisa. Kita kan nggak tahu psikologi anak itu seperti apa. Yang ada takutnya kan mental gitu kan. Gitu. Nah, bukan ke sana. Itu juga ya. Cuma gini, pernah nggak diseret demo gitu maksudnya? Diseret dan takutnya dipaksa demo, walaupun sebenarnya takut nih. Kan kadang-kadang ya, walaupun sekarang zaman kebebasan berekspresi dan lain-lain. Tapi sebagai walaupun kan pas SMA nggak pernah kayak gitu dong. Pas SMK gitu. Tiba-tiba pas kuliah diseret demo, ayo atau misalkan ayo ngomong lantang. Ngomong lantang itu depan polisi lagi misalkan atau depan orangnya gitu kan. Pernah nggak dipaksa itu dulu dan itu justru jadi apa ya, pengalaman yang ngebuat kita jadi berani gitu. Itu juga ngaruh nggak sih? Ngaruh. Waktu itu tuh pertama banget itu aku saat disuruh bertanya saat audiensi. Gitu. Padahal audiensi ya? Audiensi, ya kan namanya kita baru ya, gitu. Itu tuh sebuah kayak tekanan. Wah iya dong gitu. Kita berhadapan langsung dengan kepala dinas dong gitu kan, yang jajaran yang lebih tinggi dari kita gitu kan, pengetahuannya atau segala macam yang mungkin. Waktu SD gitu. digini-gini ya, sekarang gitu. Pas kuliah harus digini-gini. Kadang-kadang ya maksudnya, kalau audiensi itu emang seru. Iya, karena maksudnya gini, kita tuh kalau udah audiensi ya udah, karena kita ngebahas apa yang jadi pembahasan kita ya udah enjoy gitu kan, ya kayak gini aja kita enjoy gitu ya. Enggak gitu ya udah. Kayaknya penuh semangat. Oh semangat gitu ya. Jadi waktu itu sebenarnya aku tuh dapat banyak hal belajar tuh dari ketua yang sekarang dan ketua sebelumnya gitu ya kan, tuh Wowo gitu, nggak apa-apa lah sebut nama. Nah, dia tuh kayak, ayo belajar, kamu harus nanya, kamu harus ada pertanyaan. Kita kan baru ya waktu itu baru masuk dilibatkan untuk audiensi. Nanya apa gitu, sampai pada akhirnya kamu kalau misalkan nggak belajar, nggak tahu, kamu nggak akan tahu kasus apa yang bakal kita hadapin gitu dong. Dicecer itu dari situ sampai kayak neken gitu ke batin. Tapi ketika mungkin orang ada yang bodo amat gitu kan, ya pasti ada aja. Tapi waktu itu karena aku ya, terus ketika aku pengen bener-bener, aku itu waktu itu ada niatan aku pengen berani gitu. Dan aku juga pengen speak apapun yang aku bisa gitu. Nah, bukan orang yang murung gitu, enggak gitu. Walaupun kalau masalah banyak gitu ya. Pasti gitu. Nah, waktu itu ya udah aku berani dong. Berani bertanya di situ. Sampai pada akhirnya di setiap audiensi manapun
aku berani untuk bertanya, untuk menyanggah gitu kan. Dan memimpin audiensi saat di DPRD pun alhamdulillah berani gitu kan. Nggak ada bung-bung yang lain, kita berdiri tegak Sarinah semua dengan 6 orang itu. Sampai pada akhirnya aku pertama audiensi, pertama banget aku audiensi itu depan Pemda di hari anti korupsi waktu itu. Oke. Iya. Tahu. Itu pertama sebenarnya. Oh, itu pertama ya? Pertama itu. Pertama, soalnya sebelum-sebelumnya kan Yang audiensi. ngebentangin ini bukan sih? Yang ngebentangin spanduk bukan sih di temboknya Kejari? Beda lagi ya itu ya? Sama, itu yang kan itu? ke situ dulu. Oh iya, ke situ dulu. Ke situ Oke. dulu gitu kan. Sampai itu orasi pertama aku, gemeteran gitu kan. Sampai pas dorong-dorongan kaki aku keinjak dong sama polisi gitu. Aduh, kalau aku tahu polisinya yang mana gitu, kalau nggak ditutup, awas ya gitu. Oh gitu. Awas gitu kan. Awas ya disenyumin, salah disenyumin gitu. nih gitu. Nah, tapi nggak apa-apa karena ya mungkin mereka juga ngejaga kan gitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau nggak sengaja kan beda ya. Beda ceritanya. gitu kan, Kalau nggak sengaja, apa-apa. ya propam. Sengaja propam. Cuman kan kalau perempuan suka bercanda ya, itu polisinya yang mana, aku sakit banget gitu. Kalau ada aku kasih nomor telepon gitu kan. Bercanda-bercanda gitu karena Kayaknya serius deh gitu. Oh enggak ya? bercanda gitu kan ya gitu. Nah, soalnya seru aja gitu walaupun kita berani di depan, tapi kita kalau udah sama temen ya sama aja kita bercanda segala macam gitu. Nah, lanjut dari situ alhamdulillah berani sampai pada akhirnya kemarin di beberapa kali udah audiensi gitu. Beberapa kali audiensi berani, beberapa kali orasi pun berani gitu kan. Terus terakhir itu kemarin di Paseban. Oh iya, aku liput juga. Ya ke sana. Terakhir kemarin audiensi karena kita sekarang belum banyaknya kita kan untuk baca-baca buku dulu gitu kan, untuk memahami gitu kan. Karena kita juga nggak mungkin bisa nongol kalau misalkan kita belum ada ilmu yang bisa kita up ke orang gitu kan, kayak kosong gitu kan, kita nggak mungkin, malu dong, aktivis otaknya kosong gitu kan ya kan. Makanya kita lagi fokus dulu di situ dengan beberapa agenda-agenda yang bakal kita lakuin gitu kan sekarang. Jadi kemarin itu hanya kita itu ngebantu yang di Paseban gitu, karena kita ngebantunya itu ya terkait budaya, adat budaya kita, itu aja makanya. Dan itu agak lucu sih. Tadinya yang kita tuh nggak tahu, aku nggak akan orasi sebenarnya waktu itu. Nggak akan orasi, itu di depan dong pakai ranting manusia gitu kan ya, sama ibu-ibunya pada pakai baju putih. Ya, aku sampai aku malu dipakai merah, nggak apa-apa, yang penting merah di hati, aku bilang gitu dong. Merah gitu. putih jadinya. Iya, kita jadi merah putih gitu. Nah, pas lagi duduk di depan, tiba-tiba sekjen udah gini-gini, nggak ada itu yang namanya ngobrol dulu, persiapan dulu, tiba-tiba Sarinah Nadia, saya bilang awas ya kalau udah aku teke kamu gitu. Untung aku nah jadi kenapa kita perlu baca dan memahami kondisi yang sedang kita dalemin gitu, karena ketika ada dadakan kita nggak kosong gitu. Aku dadakan banget sampai aku bilang awas ya kamu, aku gitu, dia ketawa-ketawa gitu kan. Awas itu kekerasan tuh. Iya, awas ya gitu aku bilang. Ada sampai akhirnya di depan orasi di situ, sampai untung udah biasa gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi manfaatnya ketika berani itu ya kayak gitu. Oke nih, ini seru banget sih sebenarnya dan banyak yang masih bisa dikulik ya. Banyak banget ini. Banyak sebenarnya. Apalagi tadi udah nyerempet Paseban ya. Itu kan kompleks. Sebenarnya kompleks ya, walaupun GMNI udah berposisi. Udah berposisi ya. Tapi kita nggak akan bahas di sini, teman-teman. Iya. Itu hanya itu ini mungkin doang. bisa di next lah, atau nanti ketuanya. Jadi dulu tuh kita sebenarnya pernah semacam safari ya. Iya. IMM ketuanya Yonggi, walaupun sekarang juga ketuanya Yonggi lagi kan. Sekarang Yonggi lagi. PMI Epi pernah juga. Aku ajak ngobrol sebelum pelantikan. Cuman emang dulu belum belum reguler lah. Mudah-mudahan sekarang reguler nih, bisa terus-terusan. Ya, Pak Manajer. Oke, di belakang. Saya doakan sih. Ya, oke, siap. Biar aku nggak sekali di sini. Oke, siap. Nah, yang ketiga BEM. BEM waktu itu si Teguh. Oh iya. Ngegantiin siapa sih itu tuh? Aduh. Ya, pokoknya dia ngegantiin BEM sebelumnya lah di tengah periode gitu. Waktu itu sebenarnya udah niat mau ke GMNI. Waktu masih Wowo tuh, cuman ada iburnya
Ya isunya atau rumornya mau apa sih namanya Apa? yang kalau pergantian tuh Convert cap. konpercab ya, sorry. Mau konpercab. Cuman waktu itu diundur-undur, aku jadi nggak ngontek ke Wowo juga. Kan tanggung nih kalau Iya, misalkan nanggung. di akhir, walaupun bagus juga sih. Terus mau ngontek yang Unisa, BEM Unisa juga sama, mau masuk pemilihan. Dan ternyata pemilihannya sempat rame ya. Sempet rame itu. Ya kan, ada 2 kubu. Jadi ngerasa kehabisan narasumber. Karena niatnya itu ya, niatnya kan pengen yang mahasiswa-mahasiswa kayak gitu dulu. Jadi udah kita nggak. Vakum ya. Sebentar. Makanya sekarang ini kita balik lagi sama Tehnad, obrolan yang lebih ini aja, bebas. Ngobrol santai ya? Ngobrol santai. Dan kayaknya kalau diterusin bisa dong sampai 2 jam. Bisa. Ya, jadi kita harus tutup aja ya. Oke, Oke, siap. Tehnad, minta teman-teman subscribe, paksa. Paksa teman-teman subscribe. Gak boleh dipaksa. Ini nggak apa-apa ini. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya yang dipaksa dia jadi gitu. Oke, pokoknya tonton terus channel YouTube dari Kuningan Mas ya. Ya. Like, subscribe, dan komen pokoknya. Oke, siap. Oke, teman-teman, karena udah ditutup, ya udah. Dadah. See you next time.